Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Suki. Saya dari kelas 10 MIPA 7, absen 21. Di video kali ini saya akan menjelaskan kisah inspiratif jatuh bangkitnya seorang pengusaha sukses di Indonesia. Siapakah itu? Beliau adalah almarhum Bob Sadino, mantan CEO Kemchip, Kemfarm, Kemfood, Dimension at Kemang, dan Kemtravel. Bang Mustari Sadino atau Bob Sadino sebenarnya dia lahir dari keluarga yang berkecukupan pada tahun 1933. Sejak ditinggal orang tuanya atau sejak orang tuanya meninggal, dia memiliki semua harta warisan dan memutuskan untuk berhenti kuliah. Pada tahun 1958, dengan modal uang warisan tersebut, dia keliling dunia dan menetap di negara Belanda selama 9 tahun sambil bekerja di perusahaan Jakarta Lloyd. Pada tahun 1967, dia berkeluarga dan memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Dia membawa 2 mobil Mercy-nya. Setelah sampai di Indonesia, 1 mobil Mercy-nya dijual untuk membeli tanah di Kemang dan satunya lagi dijadikan taksi. Bob Sadino bertekad bekerja secara mandiri. Sayangnya, dia mengalami kecelakaan dan mobilnya rusak parah. Pada saat itu, Bob Sadino tidak memiliki uang untuk memperbaiki mobilnya. Demi bertahan hidup, dia bekerja sebagai kuli bangunan. Kurang lebih 1 tahun dia bekerja, dia memperhatikan ada yang unik dari telur di Indonesia. Menurutnya, struktur telur di Indonesia berbeda dengan struktur telur di Belanda dan Amerika Serikat. Pada saat itu, Bob Sadino pun mengirim surat kepada temannya yang isinya, "Kirimkan saya ayam bertelur," dan majalah yang mengajarkan bagaimana cara memelihara ayam. Akhirnya ayam-ayam dari Belanda pun bertelur. Bob Sadino dan istrinya mencoba untuk berjualan dari pintu ke pintu ke orang Indonesia. Namun dia bercerita tidak ada 1 orang pun yang membeli telurnya karena bentuknya berbeda. Tidak menyerah, dia pun mencoba berjualan ke warga asing yang berada di Kemang. Akhirnya orang asing pun membelinya. Sejak saat itu, Bob mampu melebarkan sayapnya dan menciptakan berbagai produk agrobisnis. Bahkan, dia orang pertama di Indonesia yang menggunakan sistem hidroponik. Selain itu, Bob juga jadi pionir dalam mengenalkan daging olahan ke pasar Indo. Berdasarkan pengalaman dalam bisnis itulah pemikiran sesatnya pun muncul. Menurutnya, berbisnis tidak membutuhkan perencanaan, karena perencanaan tanpa dijalankan akan percuma. Faktor penghambat yang dialami Bob Sadino ialah dia kurang berpengalaman dan dia gagal mengembangkan perencanaan strategis. Namun, dia mengatasi hambatan tersebut dengan mengganti segmentasi pasar. Setelah segmentasi pasar diubah dan target pembelinya diubah, akhirnya jualan ayam bertelur Bob Sadino berjalan dengan baik. Faktor pendorong dari kisah Bob Sadino ialah dia berani mencoba, berani gagal, dan dia juga memiliki peluang ide baru dalam berbisnis. Nah, sedangkan karakteristik yang dimiliki oleh Bob Sadino ialah dia percaya diri, dia berani mengambil resiko, berjiwa kepemimpinan, dan berorientasi ke masa depan. Inspirasi yang bisa diambil dari kisah tersebut ialah berani melangkah dan tidak takut gagal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.